Sejak menangani timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu, Shin Tae-yong telah memberikan banyak perubahan untuk Indonesia. Perubahan yang membuat timnas semakin berkembang dalam setiap tahun. Kini, pelatih asal Korea Selatan itu telah mengantarkan timnas lolos ke putaran final Piala Asia. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan, karena sebelumnya Indonesia selalu absen di ajang 4 tahunan tersebut. Setelah Piala Asia, Shin Tae-yong kali ini mendapatkan tugas berat, yakni mengantarkan timnas lolos ke Piala Dunia. Lantas bagaimana caranya? Berikut ini adalah jawabannya. Pada bulan Juni tahun lalu, sejarah diciptakan Indonesia saat mereka dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia. Lolosnya tim Garuda terjadi setelah mereka menjadi runner-up terbaik dibandingkan dengan grup lain. Padahal saat itu Indonesia tidak diunggulkan karena harus melawan negara-negara kuat seperti Kuwait dan Yordania. Hal itu ditambah dengan status Indonesia yang hanya menjadi tim tamu karena pada babak kualifikasi tersebut diadakan di Kuwait. Namun secara mengejutkan, Indonesia mampu mengatasinya dengan mengalahkan sang tuan rumah dengan skor 1-2. Langsung penalti Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia winners! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia di awal babak yang kedua berhasil mencetak gol, berhasil mengungguli. Prestasi itu tentunya tak terlepas dari peran Shin Tae-yong karena taktiknya mampu membuat permainan Indonesia menjadi lebih kuat. Belum lagi ditambah dengan keputusannya yang memotong generasi timnas Indonesia. Pada saat itu, skuad timnas didominasi oleh pemain muda. Skuad yang sangat berbeda ketika Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Lolos Piala Asia tentu adalah target yang sudah diwujudkan oleh Shin Tae-yong. Namun ternyata ada target lagi yang ingin dipersembahkan oleh pelatih asal Korea tersebut. Target itu adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kesempatan itu bisa dilakukan oleh Shin Tae-yong saat Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia, di mana skuad Garuda bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun jujur saja, untuk lolos ke Piala Dunia mendatang tampaknya terlalu dini, karena Shin Tae-yong masih membutuhkan waktu. Apalagi kedepannya lawan Indonesia bakal semakin berat jika mampu lolos dari putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia. Mendatangkan skuad timnas U23. Jika boleh jujur, skuad timnas U23 saat ini adalah skuad paling mewah yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana tidak? Karena dari kiper hingga penyerang dihuni oleh pemain-pemain berkelas. Bahkan pemain tersebut sudah banyak mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Maka dengan ini, Shin Tae-yong tinggal mematangkan para pemain sebagai kerangka timnas senior di masa mendatang. Mengambil pemain berkualitas di timnas U17. Piala Dunia 2030 masih berlangsung lama, sehingga membuat Shin Tae-yong harus mencari pemain yang lebih muda. Di antara pemain yang bisa menjadi opsi dari Shin Tae-yong adalah pemain yang saat ini menghuni timnas U17. Ada beberapa pemain yang bisa menjadi pertimbangan, terutama pemain keturunan seperti Amar Berkik hingga Welber Jardim, di mana dua pemain itu diprediksi bakal menjadi bintang masa depan skuad Garuda.
Menaturalisasi pemain grade A. Di timnas senior saat ini ada beberapa pemain grade A yang dimiliki Indonesia. Contohnya adalah Jordi Amat, pemain yang pernah malang melintang di kompetisi Premier League dan La Liga. Sayangnya usia Jordi sudah 31 tahun, sehingga tidak mungkin untuk terus diandalkan. Maka dari itu Shin Tae-yong harus mencari pemain grade A lagi yang usianya jauh lebih muda ketimbang Jordi Amat. Jika berhasil, pemain itu bisa diandalkan Indonesia demi misi lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Lebih lanjut, pada Piala Dunia tahun 2030 mendatang akan diikuti sebanyak 48 negara. Itu adalah bagian perubahan karena Piala Dunia sebelumnya, yakni tahun 2022, hanya diikuti oleh 32 negara. Maka dari itu peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final seharusnya lebih besar, karena jatah Asia juga ditambah menjadi 8 negara. Sehingga menarik ditunggu, apakah kita bisa melihat Indonesia bermain di ajang Piala Dunia? Sebuah ajang yang selama ini menjadi mimpi kita semua.